Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan materialisme. Salah satu aliran filsafat pendidikan yaitu aliran materialisme. Jadi aliran ini memandang bahwa realitas keseluruhan itu adalah materi. Jadi materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Dalam pandangan naturalisme, dalam pandangan materialisme, baik yang kolot maupun yang modern, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya dengan kayu dan batu. Memang orang materialistis tidak memandang bahwa manusia sama dengan benda seperti kayu dan batu, akan tetapi materialisme mengatakan bahwa pada akhirnya, jadi pada prinsipnya, pada dasarnya manusia hanyalah sesuatu yang material, dengan kata lain materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya memang manusia lebih tunggal ketimbang benda-benda tersebut, tetapi pada eksistensinya sesungguhnya manusia sama saja dengan seperti itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita bisa membaca bahwa materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalamnya, alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Ini sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Jadi jika ada kata benda berhubungan dengan kata isme, maka artinya adalah paham atau aliran. Nah, dalam konteks ini menurut materialisme, jadi hakikat realitas itu adalah sekali lagi materi. Jadi bukan rohani, bukan spiritual, apalagi supranatural. Jadi dengan demikian manusia sebagai makhluk alamiah harus dibedakan dengan benda-benda seperti bintang, pohon, dan batu, sebab manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk yang dilibatkan dalam proses produksi, dilibatkan ke dalam kerja dan hubungan milik. Jadi apa yang disebut sebagai jiwa dan segala aktivitasnya merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem syaraf, atau organ-organ fisik lainnya. Jadi kalau tadi saya mengatakan seperti batu dan kayu, jadi tentu kita harus memandangnya lebih kompleks daripada itu. Karena manusia terbangun dari otak, sistem saraf, dan organ-organ fisik yang lainnya. Jadi semua fenomena baik psikologis maupun sosial merupakan bentuk-bentuk tersembunyi dari realitas fisik itu sendiri. Tapi yang jelas, jadi menurut pandangan Epikronos, dapat ditemukan dua zaman materialisme, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Jadi para pemikir materialisme diawali dari barat seperti dari Prancis, Jerman, dan tentunya adalah Yunani. Beberapa tokoh seperti Carus, kemudian Butcher, dan Haika, jadi mereka hampir sama bersifat mekanis otomatis. Jadi munculnya materialisme ini berkisar di abad ke-18 hingga abad ke-19. Jadi sudah ada pandangan jiwa sebetulnya sama dengan fungsi otak itu sendiri. Pandangan materialisme mereka terhadap alam semesta terdiri dari suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum-hukum fisik kimiawi. Kemungkinan tertinggi atom-atom itu ialah dapat membentuk manusia itu sendiri.
Atom-atom merupakan bagian dari yang begitu terkecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Atom-atom ini bergerak sehingga dapat demikian membentuk realitas panca indera kita. Bila mana dikatakan bahwa manusia mempunyai roh, jiwa atau kesadaran, dan seorang materialis pun tidak segan mengatakan demikian, maka hal itu tidak berarti bahwa mereka juga menerima suatu unsur non-material dalam dunia atau dalam diri manusia itu sendiri. Nah, saudara sekalian, apa yang mereka sebut dengan kesadaran, jiwa atau roh pada akhirnya tidak lain daripada sejumlah fungsi atau kegiatan otak semata. Juga kemungkinan kombinasi-kombinasi atom, dan karena itu tidak pernah melampaui potensi-potensi jasmani. Jadi materialisme memang masih berbicara tentang refleksi diri, keinsafan sosial dan etis, tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tetapi serentak kemudian berusaha mereduksikan semuanya itu pada kemungkinan-kemungkinan dan daya-daya yang bersifat materi. Suatu penjelasan semata-mata materialistis tentang fenomena-fenomena manusiawi tersebut tentu tidak akan memuaskan. Bagaimana pandangan materialisme tentang kemungkinan ultra manusia, tentang makna keberadaan kita, kemungkinan terakhir adalah kematian, hancurnya struktur atom-atom manusia, peleburan, serta penyebaran kombinasi atom-atom tersebut. Bagi materialisme tidak ada dasar apapun untuk diterima kelanjutan hidup non-personal dari materi yang tidak dihancurkan. Jadi tinggal tetap. Para materialistis yang konsekuen tidak mungkin menerima kebenaran dalam arti yang sebenarnya, karena mereka menganut suatu determinisme yang sangat ketat. Beberapa di antara mereka mungkin menganggap bahwa sebagai makna kehidupan, bila mana kata itu toh tetap mereka pertahankan, menerima saja yang akan datang, menyerah pada nasib. Namun ada juga materialis yang memiliki cita-cita lebih tinggi dan menaruh perhatian untuk kemungkinan-kemungkinan yang paling tinggi dibanding rohani, etis, dan budaya, termasuk berusaha menjadi manusia dalam perwujudan yang paling indah. Nah, dalam konteks pandangan tentang pendidikan, sesungguhnya materialisme tidak punya pandangan spesifik tentang pendidikan yang dapat dijadikan sebagai buah teori pendidikan. Karena apa? Karena materialisme ini hanya memandang pada aspek kebendaan, jadi tidak berbicara mengenai non-kebendaan seperti roh, jiwa, Atman dalam pandangan agama Hindu dan lain sebagainya. Jadi kalau sebelumnya kita bisa mengatakan ada dualitas, jadi antara skala, kemudian ada badan, roh atau jiwa, dan lain sebagainya. Jadi tentu materialisme, walaupun beberapa pandangannya ada yang masuk ke situ, tetapi dia tetap mengatakan bahwa dunia ini adalah dunia kebendaan. Jadi manusia bahkan ya seperti kayu, sehingga suatu saat nanti pasti akan kembali kepada asalnya. Nah, pendidikan dalam hal ini, proses belajar, merupakan kondisionisasi lingkungan, karena yang dijadikan patokan adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, maka sesungguhnya proses belajar itu adalah pengkondisian yang dilakukan dalam lingkup, baik itu keluarga, masyarakat, atau persekolahan, sehingga manusia dapat belajar dari itu dan meningkatkan
kompetensinya. Jadi perilaku manusia merupakan hasil pembentukan melalui pengkondisian lingkungan itu sendiri. Jadi dalam materialisme sesungguhnya pendidikan itu bisa membentuk manusia itu sendiri. Jadi bisa kemudian membangun sebuah peradaban itu sendiri. Dari apa? Dari pengkondisian-pengkondisian yang ada. Jadi dari pengkondisian ini kemudian akan melahirkan suatu pembiasaan yang kemudian dilakukan dalam setiap kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum lanjut kemudian, saya ingin menyampaikan mengenai definisi pemikiran materialisme dulu, sehingga apa yang kita pahami tentang materialisme ini menjadi lebih komprehensif. Nah, istilah materialisme itu dapat diberikan definisi dengan beberapa cara. Jadi di antaranya mungkin yang dapat saya sampaikan, pertama itu adalah materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya segala proses fisikal merupakan mode materi tersebut dan dapat disederhanakan menjadi unsur-unsur fisik. Yang kedua, bahwa doktrin alam semesta dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains condong untuk menyajikan bentuk materialismenya lebih tradisional. Pada akhir-akhir ini doktrin tersebut dijelaskan sebagai energisme yang mengembalikan segala bentuk energi atau sebagai bentuk dari positivisme yang memberi tekanan untuk sains dan mengingkari hal-hal seperti realitas yang paling tinggi. Anggaplah dalam konteks ini adalah Tuhan itu sendiri. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan melalui hukum yang mengatur materi dan gerak. Materialisme berpendapat bahwa semua kajian dan kondisi adalah akibat yang lazim dari dan atau bentuk-bentuk yang lebih tinggi dalam hal merupakan bentuk yang lebih kompleks daripada bentuk inorganik atau bentuk yang lebih rendah. Bentuk yang lebih tinggi tidak mengandung materi atau energi baru dan prinsip sains fisik adalah cukup untuk menerangkan segala yang terjadi atau yang ada. Jadi semua proses alam baik inorganik maupun organik telah dipastikan dapat diramalkan jika segala fakta tentang kondisi sebelumnya dapat diketahui. Nah, saudara sekalian, disinilah kemudian masih dapat dibedakan materialisme dalam arti kata luas yang mengakui kekhususan alam rohani dan jiwa, tetapi memandangnya sebagai semacam alat kebendaan yang halus sekali sifatnya, lain daripada alam kebendaan biasa atau kasar. Pandangan ini juga disebut materialisme dualitas atau bahkan pluralitas seperti yang dianut oleh Demokritos yang membedakan atom-atom jiwa daripada atom-atom biasa, atau mazhab Stoa yang berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki struktur badani, namun jika menerima semacam jiwa-jiwa ilahi yang menjiwai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Nah, dalam konteks ini kemudian kita melihat bahwa filsafat materialisme juga memberikan implikasi pada pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita bahas satu persatu, anggap yang pertama berkaitan dengan tema. Jadi manusia yang baik adalah hasil proses pendidikan yang terkendali secara ilmiah. Oleh karena itu, maka pendidikan harus dikondisikan sedemikian rupa untuk mampu membentuk manusia dari dia perkembangan awal
sampai dia perkembangan yang lebih dewasa. Jadi bagaimana kemudian pendidikan ini mampu memberikan kehidupan, memberikan pengkondisian yang ilmiah terhadap pembentukan kepribadian dari manusia itu sendiri. Nah, yang kedua dalam konteks tujuan pendidikan, maka perubahan perilaku mempersiapkan manusia untuk bertanggung jawab sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Karena materialisme memandang bahwa semua ini adalah kebendaan, maka manusia harus melihat pribadi-pribadi manusia lainnya itu secara nyata. Jadi bisa diajak bicara, bisa diajak bersentuhan, bisa diajak bersosial, sehingga tidak kemudian melihat bahwa manusia itu bisa hanya sekedar sebagai sebuah rohani saja. Jadi kalau kita melihat memang ada berbagai macam aliran materialisme. Jadi anggaplah kalau saya sampaikan di sini mengenai materialisme mekanik. Nah, menurut materialisme mekanik, akal-akal dan aktivitas-aktivitasnya merupakan bentuk-bentuk behavior. Jadi oleh karena itu, maka tujuan pendidikan itu adalah perubahan perilaku itu sendiri. Karena itu, psikologi menjadi suatu penyelidikan tentang behavior dan akibatnya otak dan kesadaran dijelaskan sebagai tindakan-tindakan otot, urat, saraf, dan kelenjar-kelenjar. Jadi materialisme mekanik memiliki daya tarik yang sangat besar. Oleh karena itu, materialisme mekanik memiliki daya tarik yang sangat besar oleh karena kesederhanaannya tersebut. Nah, yang kedua adalah materialisme dialektis. Jadi materialisme dialektis melibatkan subjek di mana filsafatnya jalan untuk memahami alam kebenaran kini lewat manusia, yaitu manusia dalam dimensi sosialnya, manusia yang hidup dalam suatu masyarakat yang berproduksi. Nah, dalam konteks kurikulum, isi pendidikan tentu harus mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya, terorganisasi, dan selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Jadi kalau saya kemudian mengaitkan hal ini dengan materialisme ekstrim, itu merupakan semua perubahan dan perkembangan di dunia ini sama sekali gerak mesin dunia dan alam ini. Jadi manusia tidak mempunyai kedudukan istimewa sebagai benda alam. Jadi kalau kita mengacu pada pendapatnya Purwats, hanya mengakui realitas alam, manusia pun tak lain dari benda alam. Jadi pengetahuannya ialah pengalamannya, arah tujuannya ialah cenderung alam itu sendiri. Jadi adapun kecenderungan dari alam itu adalah amat utama. Nah, oleh karena itu maka pengetahuan hanya merupakan alat untuk memuaskan kecenderungan tersebut. Jadi kepuasan yang disetujui manusia itu karena memang tujuannya merupakan kebahagiaan manusia sendiri. Jadi bagi kesusilaan dan tindakan manapun juga serta dalam berpikir, berperilaku, sikap, terima dunia ini apa adanya. Jadi dalam konteks ini kemudian, maka secara metode kita bisa lihat bahwa semua hasil belajar itu diperoleh melalui hubungan stimulus dengan respon. Karena kalau kita mengacu pada pandangan materialisme vitalistis, diterima adanya prinsip hidup. Yang hidup itu lain sekali dari yang tidak hidup. Walaupun memiliki prinsip hidup, namun tidak berbeda dengan
binatang pada intinya, maka pandangan yang demikian itu disebut dengan materialisme. Nah, berbeda kemudian dengan materialisme modern. Materialisme modern itu mengatakan bahwa benda alam itu merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Jadi alam itu sesuatu yang ada dan akan tetap ada. Nah, dalam konteks ini kemudian kalau kita hubungkan dengan kedudukan siswa, tentu tak ada kebebasan. Jadi perilaku siswa ditentukan oleh faktor dari luar dirinya, sehingga apa yang disebut dengan behavioristik itu menjadi bagian yang integral. Berkaitan dengan kedudukan siswa, jadi tak ada kebebasan, perilaku siswa ditentukan oleh faktor yang dari luar dirinya, dalam hal ini adalah stimulus dari lingkungannya. Nah, berkaitan dengan peranan guru, jadi kalau kita melihat karakteristik dari materialisme, terutama karakteristik umum, itu pada abad 18 berdasarkan pada suatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Nah, jika kita kemudian telusuri lebih lanjut, maka asumsi-asumsinya ini itu menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah semua sains seperti biologi, kimia, psikologi, fisika, sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya itu ditinjau dari fenomena materi yang berhubungan secara kausal ya, sebab akibat. Jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari asumsi tersebut adalah apa yang dikatakan jiwa atau mind, dan segala kegiatan-kegiatannya dalam hal ini adalah berpikir, memahami, itu adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem urat saraf, atau organ-organ jasmani lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat asumsi menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuan hidup, kehidupan dan kesenangan, serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan simbol subjektif manusia untuk situasi atau hubungan fisik yang berbeda. Jadi semua fenomena sosial maupun fenomena psikologis adalah merupakan bentuk-bentuk tersembunyi dari realitas fisik. Dalam hal ini adalah hubungannya dapat bersifat kausal. Nah, guru tentu memiliki kewenangan untuk merancang dan mengendalikan proses belajar, kemudian dapat juga mengukur hasil belajar siswa itu sendiri. Kalau kita lihat pandangan materialisme terhadap belajar positisme, jadi pada dasarnya tidak menyusun konsep pendidikan secara eksplisit. Jadi bahkan menurut Henderson, materialisme itu belum pernah menjadi penting dalam menentukan sumber teori pendidikan. Nah, kalau kita kemudian rujuk pendapat yang lain seperti Waini Raisyidin, filsafat positivisme sebagai cabang dari materialisme itu lebih cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Memilih aliran positivisme berarti menolak filsafat pendidikan dan mengutamakan sains pendidikan itu sendiri. Jadi dikatakan positivisme karena mereka beranggapan bahwa yang dapat kita pelajari hanyalah yang mendasarkan pada fakta-fakta, berdasarkan data-data yang nyata, yaitu yang mereka namakan positif.
Nah, saya akan sedikit tambahkan mengenai pandangan materialisme mengenai belajar behaviorisme. Karena tadi saya menyampaikan mengenai behaviorisme itu. Jadi menurut behaviorisme, apa yang disebut dengan kegiatan mental, kenyataannya tergantung pada kegiatan fisik yang merupakan berbagai macam kombinasi dan materi dalam gerak. Jadi gerakan fisik yang terjadi di dalam otak kita sebut berpikir, dihasilkan oleh peristiwa lain dalam dunia materi, baik materi yang berada dalam tubuh manusia maupun materi yang berada di luar tubuh manusia. Nah, dalam hal ini pendidikan adalah hal proses belajar. Jadi sekali lagi merupakan proses kondisionalisasi lingkungan. Jadi misalnya dengan mengadakan percobaan terhadap anak yang tidak pernah takut pada kucing, begitu misalnya, akhirnya ia menjadi takut pada kucing. Menurut behaviorisme, perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan perilaku tentu adalah hal-hal yang berubah, dapat diamati dan dapat diukur. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Nah, bagaimana kemudian pandangan materialisme mengenai pembelajaran empiris? Jadi pandangan Thomas Hobbes sebagai pengikut empirisme materialistis, jadi ia berpendapat bahwa pengalaman merupakan awal dari segala pengetahuan, juga awal tentang asas-asas yang diperoleh dan dikukuhkan oleh pengalaman itu sendiri. Jadi hanya pengalamanlah yang memberikan kepastian pengetahuan melalui akal hanya memiliki fungsi mekanis semata, sebab pengenalan dengan akal mewujudkan suatu proses penjumlahan dan pengurangan. Nah, saudara sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa implementasi pendidikan sekarang itu pada dasarnya tidak disusun secara eksplisit sesuai dengan filsafat pendidikan materialisme. Jadi aliran ini bisa diimplementasikan hanya pada sebagian kecil proses pembelajaran. Bahkan belum pernah menjadi penting dalam menentukan sumber teori pendidikan yang sudah ada selama ini. Jadi materialisme mempunyai macam-macam varian, tetapi semuanya memegang bahwa material merupakan dasar dari segala sesuatu yang ada dan semua hal lain tergantung kepada material ini. Dan akhirnya pada hakikat realisme itu adalah materi, bukan spiritual. Jadi sekali lagi, materialisme itu adalah materi, bukan spiritual, bahkan bukan supernatural. Jadi materialisme merupakan paham yang menyatakan bahwa yang nyata hanyalah materi itu sendiri. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan parame santi. Om Santi 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 Om.